Allah mengabarkan tentang kehinaan penghuni neraka dan permintaan mereka akan makanan dan minuman kepada penghuni surga, dan penjelasan bahwa penghuni surga tidak mengabulkannya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 50-51. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang yang ada di atas A'raf telah masuk surga, maka para penghuni neraka merasa senang setelah putus asa. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami memiliki kerabat-kerabat dari penghuni surga. Izinkan kami melihat mereka dan berbicara dengan mereka." Lalu Allah memerintahkan surga, kemudian surga menjadi bergeser. Penghuni neraka jahanam melihat kerabat mereka di surga dengan segala kenikmatan yang ada pada mereka. Penghuni neraka itu mengenali mereka. Penghuni surga melihat kerabat-kerabat mereka dari penghuni neraka jahanam, tapi tidak mengenali. Wajah mereka menghitam dan menjadi makhluk lain. Para penghuni neraka berseru memanggil nama kerabat mereka di surga, "Limpahkanlah kepada kami air." Mereka hanya meminta air karena terbakarnya dan bergejolaknya apa yang ada di dalam perut mereka disebabkan panasnya neraka jahanam yang sangat dahsyat. Pendapat ini menunjukkan bahwa mereka meminta air dengan kemungkinan berhasil. Ulama lain berpendapat bahwa justru karena putus asa sebab mereka mengetahui kekekalan siksa neraka terhadap mereka. Sa'id bin Jubair berkata mengenai ayat ini, seseorang memanggil ayahnya atau saudaranya, kemudian ia berkata, "Aku telah terbakar, limpahkanlah kepadaku air." Lalu dikatakan kepada mereka, "Berilah mereka." Orang-orang yang diminta itu berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya kepada orang-orang kafir." Makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha haramahuma 'alal kafirin," bahwa para penghuni surga berkata, sesungguhnya Allah melarang bagi orang-orang kafir makanan dan minuman surga. Allah menjelaskan kondisi orang-orang kafir yang dahulu di dunia selalu menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan di dalam surat Al-A'raf ayat 51. Mereka tertipu dengan dunia dan perhiasannya sehingga tidak pernah beramal untuk akhirat. Setiap orang dari mereka ingin mempunyai umur yang panjang, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, mempunyai banyak wanita, dan lain sebagainya. Seluruh perkara ini menghalanginya dari mencari agama, sehingga ia tenggelam dan tersesat dalam mencari dunia. Maka balasan perbuatan yang main-main dan sia-sia itu adalah firman Allah. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Maksudnya kami memperlakukan mereka seperti sesuatu yang dilupakan, sebab Allah tidak pernah lupa. Ini sama seperti firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 67. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Intinya Allah membiarkan mereka dalam sisaan neraka sebagaimana dahulu mereka tidak pernah beramal di dunia untuk berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Memahami Al-Quran dengan tafsir. Dari sisi fikih, surat Al-A'raf ayat 50 menunjukkan bahwa memberi minum adalah termasuk amal ibadah yang paling utama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, air. Tidakkah kalian lihat penghuni neraka ketika mereka meminta kepada penghuni surga, tuangkanlah kepada kami air atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Abu Dawud meriwayatkan bahwa saat mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, apa sedekah yang menakjubkan Anda? Beliau menjawab, air. Ini menunjukkan bahwa memberi minum adalah termasuk ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tabi'in mengatakan bahwa orang yang baik dosanya wajib baginya memberi minum orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa orang yang memberi minum anjing, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Lalu bagaimana dengan orang yang memberi minum orang yang mengesahkan Allah dan memberi hidup? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi minum orang muslim satu minuman air di mana sedang ada air, maka seakan-akan ia telah membebaskan budak. Barang siapa memberi minum orang muslim satu minuman air di mana sedang tidak ada air, maka seakan-akan ia telah menghidupkan budak. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.